Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Hadi Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat. Saya senang bisa sapa-sapa kembali dan masuk di sesi program Salam Sehat Tanpa Batas. Ini artinya edukasi kesehatannya. Kemarin ada yang menanyakan, bisa nggak sih stretching secara mandiri tapi sederhana dan efisien untuk ketegangan kaki. Nah, tentu dalam konteks sharing ini saya asumsikan kita dalam kondisi orang awam ya. Jadi bukan lagi praktisi kesehatan yang rumit gitu, karena saya berharap apa yang saya sharingkan ini benar-benar bisa dipahami dan bisa diaplikasikan secara mandiri. Tentu kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian ada ya hal-hal yang memang lebih spesifik, ya teman-teman harus datang ke praktisi kesehatan, khususnya terapis pijat, karena ada beberapa hal yang nggak bisa ditangani secara mandiri. Saya ambil contoh misalnya kesleo. Itu bagi penanganan pertama bisa dilakukan secara mandiri untuk mengkompres air hangat gitu ya, atau memberikan es batu ke area-area yang sakit supaya nggak terjadi pembengkakan. Tapi ada hal-hal misalnya untuk pemulihan dari cederanya otot, untuk relaksasian dari tulangnya, itu tetap membutuhkan penanganan dari praktisi kesehatan, dalam hal ini terapis pijat. Nah, menanggapi atau menjawab pertanyaan tentang relaksasi pada kaki, ini saya ada salah satu treatment yang biasa saya lakukan secara mandiri, sekaligus juga biasanya saya suka kasih ke orang-orang yang memang sering sharing sama saya dan juga percaya, dan yang gak kalah penting mereka mau melakukan, karena kan kalau nggak dilakukan ya nggak mungkin ada manfaatnya ya kan. Jadi bagi mereka yang mau menjalankan, ini sangat efektif, sangat mudah, dan menurut saya cukup sederhana. Kenapa bisa dianggap sederhana? Karena kita cukup duduk, kemudian hanya menggunakan teknik pemijatan sederhana, dan juga memposisikan kaki dengan tepat. Yang pertama, gerakannya gini. Nah, ini jadi kakinya diluruskan, terus posisikan serileks mungkin punggungnya, bisa sandaran atau juga intinya dibikin senyaman mungkin. Duduk posisi kaki selonjor gitu. Nah, yang kedua, dipijat pelan-pelan dari sini, dari betis, pijatnya gini aja pelan-pelan, menggunakan tangan kanan atau tangan kiri bebas. Kalau saya sih kalau misalnya kanan ya berarti kita menggunakan tangan kanan supaya nggak tegang ya, jadi rileks. Dari sini ya, lihat nih, lihat ya, oke. Seperti ini durasinya 2-5 menit. Nah, gerakan ini tujuannya untuk memberikan stimulus atau melancarkan peredaran darah yang tegang. Artinya ketika otot, rata-rata kita ini kan kebanyakan duduk ya, kebanyakannya, entah itu sebagai driver di motor, entah itu di kantor. Nah, ini kaki kan biasanya nggak gantung. Nah, itu peredaran darah nggak lancar, otot tegang. Nah, gerakan seperti ini tujuannya untuk merelaksasikannya. Nah, jika sudah, kita lipat seperti ini. Nah, gini ya. Bisa dua-duanya, tapi kita bisa seperti ini. Oke. Kita pijat pelan-pelan di sini di paha. Pijat, tahan. Hitungan
kelima lepas, sambil tarik nafas, keluarin. Ulang, tahan. Hitungan kelima, tarik nafas, keluarin. Nah, gerakan pemijatan seperti ini, jadi dimulai dari atas lutut sini, nanti geser ke atas dengan hitungan ke 5 lepas sampai ujung, ya, sampai ujung paha atas. Posisinya sila ditekuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, dipeluk ini. Nah, peluk ini. Ya, kalau sudah dilakukan pemijatan tadi, langsung dipeluk seperti ini. Hitungan ke 10 dilepas. Nah, gitu. Jadi, saya ulangi, posisi yang pertama adalah selonjor lurus seperti ini. Kemudian dipijat di sini, ya, di betis, sepanjang betis. Kemudian dilipat seperti ini. Dipijat paha, tekan, tahan, hitungan ke 5, nanti lepas. Sambil tarik nafas, keluarin. Nah, yang berikutnya, lipat ini, dipeluk. Ya, oke. Nah, tujuannya, ini yang pertama untuk merelaksasikan otot betis, yang kedua otot paha, dan memberikan stretching kepada tulang belakang atau panggung di sini. Belakang itu bisa rileks. Itu. Nah, ini untuk idealnya bisa dilakukan sehari 2 kali atau lebih juga nggak apa-apa. Untuk durasi per session stretching, per sesi, itu bisa dilakukan 5 sampai 10 menit. Lebih kalau lah memang harus, ya sekitar lebihnya itu 5 menit. Jadi 15 menit batas maksimal. Jangan lebih ya. Nanti kalau lebih, otot juga akan mengalami semacam kekakuan atau pergeseran. Ini juga perlu diwaspadai. Jadi dosisnya, meskipun tujuan stretching ini mudah dan sangat bermanfaat untuk peredaran darah, tapi jika kita lakukan penekanannya terlalu intens dan terlalu lama durasinya, dampaknya juga kurang bagus untuk tubuh gitu. Ya, fix. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa menjadi solusi ya untuk teman-teman yang ingin stretching secara mandiri. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menanyakan tentang treatment ini. Harapannya apa yang kita sharingkan berdasarkan pengetahuan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.